seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita masih hidup sampai hari ini dan dapat beribadah. Minggu 18 September 2022. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah Tuhan. Selamat ulang tahun buat saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan. Doa saya semoga saudara sehat, rohani dan jasmani, diberkati Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 114. Mari kita membuka hati, mohon berkat Tuhan agar kita bisa mengerti dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sangat baik,
yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mohon ampun buat semua dosa salah kami Bapa, dan mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu melakukan firman-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami mau mempelajari Mazmur 114, mohon berkat Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita membuka Mazmur 114 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Saudaraku, setiap kali orang Israel memperingati Paskah, yaitu hari keluarnya nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir, hari kemerdekaan mereka, karena mereka dibudaki oleh Mesir kurang lebih 430 tahun. Mereka menyanyikan Mazmur 113 dan 114 ini. Selalu mereka mengenang karya besar Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat, memimpin, menyertai, menolong Israel, sampai akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu daerah Kanaan. Pekerjaan Tuhan sangat banyak dan besar, dahsyat serta ajaib. Sebab itu mereka selalu menyanyikannya pada saat perayaan Paskah, agar terus mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib, sehingga kepercayaan atau iman mereka kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan Maha Kudus dan Adil, Tuhan yang sangat baik dan setia, Tuhan yang Maha Kuasa, menolong, mengampuni, menyediakan, itu terus terbangun. Bahkan semakin hari, semakin tahun, semakin kuat, semakin teguh. Dan anak cucu mereka supaya mengerti, mengenal, karena mengetahui tentang pekerjaan-pekerjaan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dan akhirnya anak cucu akan menjadi percaya, menerima Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang tuanya atau nenek moyangnya saja, tapi karena mereka mengalami pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan. Saudaraku, Mazmur ini diulang-ulang dinyanyikan.
tujuannya untuk membangkitkan kesadaran bahwa Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang sabar. Dan karena Tuhan sabar dan setia, maka mereka tertolong, mereka diberkati. Ya. Mereka dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bukan karena nenek moyang mereka hebat, bukan karena nenek moyang mereka taat dan setia, bukan semata-mata pemaparan sejarah pembebasan yang ajaib ini untuk membangkitkan pengertian iman dan percaya tentang kuasa Tuhan, tentang kasih Tuhan. Pemaparannya menggunakan bahasa-bahasa simbolis dan bahasa yang puitis tentang penyeberangan Laut Merah atau Laut Teberau dengan cara ajaib yang tercatat juga dalam Keluaran 14. Lalu tentang bagaimana mereka bisa menyeberang Sungai Yordan yang airnya meluap, juga dengan kuasa Tuhan yang ajaib dan yang tercatat di dalam kitab Yosua 3. Lalu juga tentang pemberian 10 hukum Taurat dan perjanjian di Gunung Sinai, tercatat di dalam Keluaran 19 ayat 18. Keluaran 19 ayat 18, bahwa gunung itu gemetar sangat, atau goncang dengan sangat, atau gunung itu bergoncang karena ada gempa yang dahsyat. Seperti ada gempa yang dahsyat. Lalu tentang Tuhan memberi mereka minum, padahal mereka ada di tengah gurun yang panas, gurun pasir. Ditulis di ayat 8, gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Hal ini tercatat di dalam Keluaran 17. Jadi peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, lalu mereka harus melewati proses sekitar 40 tahun dan akhirnya memasuki tanah perjanjian yaitu Kanaan, adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Sekali lagi, karena kekuasaan Tuhan. Karena kekuasaan Tuhan dinyatakan mengatasi kuasa apapun dan siapapun. Sehingga seharusnya semua ciptaan Tuhan harus tunduk, harus gemetar pada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Artinya hormat pada Tuhan. Jangan sembarangan sama Tuhan. Lakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan agar orang Israel sadar diri bahwa mereka harus hidup sebagai umat yang dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Agar bangsa-bangsa boleh diberkati dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Itu tujuan. Sekarang apa hubungannya ayat-ayat ini dengan kita? Mazmur 114 mengingatkan kita bahwa kita ini adalah bangsa terpilih. Sudah disucikan oleh Tuhan Yesus dari segala perbudakan ikatan dosa melalui kematiannya di kayu salib. Jadi saya dan saudara seharusnya hidup kudus sebagai imamat yang rajani. Maksudnya hidup kita harus suci. Motivasi hidup kita ini, segala sesuatu yang kita lakukan ini murni untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kehebatan kita, kesombongan kita supaya kita dipuji. Jangan. Mari kita mengintrospeksi diri setiap hari. Apakah hidup kita suci dan murni untuk kemuliaan Tuhan? Supaya kita dapat memperlihatkan, mempresentasikan diri pada banyak orang, pada komunitas, atau pada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita tentang apa? Tentang kasih, tentang kuasa Tuhan yang besar.
Tuhanlah yang memanggil kita keluar dari hidup yang gelap karena terikat dosa untuk masuk ke dalam hidup dalam terangnya Tuhan. Dalam keajaiban Tuhan. Tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang sudah menolong saya dan saudara. Sebab itu diajarkan bahwa kita harus membiasakan diri dan keluarga kita. Orang-orang yang bisa kita ajak untuk sama-sama memuji-muji Tuhan. Mengingat karya Tuhan bagi hidup kita. Mengingat kasih Tuhan. Mengingat perbuatan Tuhan. Yang terutama apa? Karya keselamatan Kristus bagi kita di kayu salib. Apapun masalah kita, kasih dan kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Sehingga hati kita penuh dengan pujian. Iman kita kuat bahwa Tuhan yang pimpin hidup kita. Melewati badai cobaan, melalui segala hal, Tuhan yang menyertai kita. Kita harus membiasakan diri menceritakan, membicarakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Tujuannya agar iman terus terbangun. Sehingga apa? Mampu berdiri teguh, tidak goyah, walaupun harus menghadapi problem-problem masalah kehidupan yang bertubi-tubi. Karena apa? Karena ingat, kasih dan kuasa Tuhan. Kasih dan kuasa Tuhan. Kasih dan kuasa Tuhan. Bahwa hidup kita ini hanya karena kasih karunia Tuhan, lepas kasih karunia Tuhan. Jadi tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan kita Immanuel. Bukankah sangat banyak peristiwa dalam kehidupan kita yang terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga seharusnya saya dan saudara mencerminkan sikap hormat kepada Tuhan. Roh jiwa tubuh kita harus selalu rindu mempermuliakan nama Tuhan. Bersyukur kepada kemurahannya. Dan mau melakukan kehendaknya. Tambah hari tambah taat. Tambah hari tambah hormat. Tambah hari tambah kudus. Tambah hari tambah benar di hadapan Tuhan. Sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan dan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib pada banyak orang, maka Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda heran dan kuasa mujizat. Bukan kita yang mampu membuat orang menjadi percaya dan bertobat. Kita hanya saluran, tapi kuasa untuk merubahkan hati orang itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau memakai orang-orang yang sungguh-sungguh rindu untuk hidup mengasihi. Kita rindu agar komunitas kita, keluarga besar kita boleh percaya kepada Tuhan. Karena mereka mengenal Tuhan melalui perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan kita ceritakan. Dan waktu kita ceritakan, kita pas menjadi agen representasi Tuhan. Itu tujuannya. Kiranya Mazmur 114 ini menolong saya dan saudara untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Waktu kita hidup, kita harus hidup hormat dan mempermuliakan Tuhan dan menjadi alat Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang merepresentasikan, yang menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Agar banyak orang percaya kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jalanmu saat ku tak mengerti
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami dapat mempelajari Mazmur 114. Roh-Mu yang kudus mengajari kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang kami harus berhenti dan bertobat, dan apa yang harus kami perbaiki dan membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Agar hidup kami tidak asal hidup, tetapi hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami rindu Tuhan, menyenangkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Semua masalah kami Tuhan tahu, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau fokus kepada perbuatan Tuhan yang besar. Kami mau fokus ke dalam iman kepada Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan sehingga kami menjalani hidup ini dengan bijaksana, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Mohon berkat Tuhan untuk para remaja dan pemuda. Mohon berkat Tuhan untuk para wanita dan pria, hamba-hamba-Mu. Biar kami semua sehat, rohani dan jasmani, tambah kuat mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Roh yang berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan. Tuhan, buka jalan untuk kami dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang mumpuni. Kami menyerahkan hidup kami minggu yang akan datang di dalam tangan kuasa-Mu. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat. Imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang kekal itu bagi kita. Doa syafaat, tujuan Tuhan bagi kita yang ajaib itu terlaksana di dalam namanya. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong saya dan saudara hidup kudus, hidup maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Akhirnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami doa dan percaya. Haleluya. Amin. Semangat saudara, Tuhan Immanuel bagi kita. Jaga protap prokes.
Tuhan berkati. Shalom.